Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Spiritual dari Politeknik Gizi Input Serang, Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 20623021032. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik, di mana judul tersebut kan memenuhi tugas mata kuliah teknik akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Anissa Pratiwi, SEMAK. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai teori akuntansi sektor publik dan teknik-teknik akuntansi yang terdiri atas akuntansi keuangan, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi aktual. Dan pendahuluan tersebut terbagi menjadi 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan fenomena. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut, yang pertama, objektivitas, yang kedua, konsistensi, yang ketiga, daya banding, yang keempat, tepat waktu, yang kelima, ekonomis dalam menyajikan laporan, dan yang keenam, materialitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan yang relevan. Masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Masalah objektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak. Proses kontrak menghasilkan hubungan keagenan. Hubungan keagenan muncul ketika salah satu pihak mengontrak ke pihak lain untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh prinsipal. Dengan kontrak tersebut, prinsipal mendelegasikan wewenang pengembalian keputusan kepada agen karena baik prinsipal maupun agen kedua-duanya adalah utility manager, maka tidak ada alasan yang dapat diyakini bahwa agen akan selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Manajemen memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan teknik akuntansi yang bisa menginformasikan laporan keuangan secara lebih baik sebagai ukuran kinerja organisasi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan kinerja dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang, sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lainnya sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas, karena semakin objektif suatu laporan keuangan, maka semakin tinggi daya bandingnya, karena dengan dasarnya yang sama akan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan konsistensi. Adanya beberapa alternatif penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding. Tepat waktu. Laporan keuangan harus dijadikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala tepat waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik pula pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula keuangan
disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal. Ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif, namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan profesional judgment yang mendasarkan pada teknik tertentu. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang perlu dalam pengambilan keputusan pada sektor publik. Pengembalian keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya, akuntansi baik sektor swasta maupun sektor publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat diklasifikasikan sebagai suatu prinsip metode dan teknik pencatatan, pengorganisasian, dan data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas. Entitas yang dimaksud mengacu baik perusahaan swasta maupun organisasi sosial ekonomi lainnya, seperti pemerintahan, perusahaan negara, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintahan meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintahan sebagai suatu entitas serta penganalisaan terhadap hasil-hasilnya. Si 1978 dalam Jum 1993 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan, kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua, aplikasian kegiatan operasi secara tepat, penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin rehabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki dua komitmen, yaitu komitmen formal dan substansial. Yang keempat, perhitungan pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan laporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan teknik khusus yang digunakan untuk mengklasifikasikan standar untuk memastikan dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan penguji secara hati-hati dan independen secara penggunaan keahlian dan integritasnya dalam pengauditan laporan organisasi. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulitas perencanaan, serta regulitas ekonomi. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan data penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika satu, standar terlalu banyak, yang kedua, standar terlalu rumit, yang ketiga, tidak ada standar yang tegas sehingga sulit membuat pilihan dalam penetapannya,
Yang keempat, standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam penyajian perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Yang kelima, standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaannya antara satu entitas publik dan entitas non-publik. Yang kedua, laporan keuangan tahunan dan intern. Yang tiga, organisasi besar dan kecil. Yang keempat, laporan keuangan auditing dan auditing. Yang keenam, mengungkapkan yang berlebihan, pengukuhan yang terlalu konflik, atau kedua-duanya. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Yang kedua, akuntansi komitmen. Yang ketiga, akuntansi dana. Dan keempat, akuntansi kas. Dan yang kelima, akuntansi aktual. Pada dasarnya, kelima teknik tersebut tidak bersifat mutuali. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda, bahkan menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan sejumlah aktual dan pencatatan secara berpasangan. Yang kedua, teknik komitmen merupakan sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatan pada saat order dikeluarkan. Yang ketiga, teknik dana. Pengertian dana dimaknai sebagai dana kas. Perbandingan antara akuntansi dana dan akuntansi bisnis dengan organisasi sektor publik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, A. Aktiva, SD saldo dana, KB kekayaan bersih, dan U. Utang. Terdapat dua jenis dana yang digunakan dalam organisasi sektor publik. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan, dan yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan. Yang keempat, akuntansi kas. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Yang kelima, akuntansi aktual. Dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi aktual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih aktual, komprehensif, dan relevan untuk pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis aktual dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, basis kas sama dengan penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas sama dengan perubahan kas. Yang kedua, basis aktual pendapatan dikurangi biaya sama dengan rugi atau laba. Yang ketiga, pendapatan penerimaan kas selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Yang keempat, biaya kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal utang ditambah saldo akhir utang. Akuntansi basis aktual membedakan antara kas dan hak pendapatan kas serta pengeluaran dan kewajiban untuk pembayaran kas. Oleh karena itu, dengan sistem aktual, pendapatan dan biaya pada saat diperoleh atau terjadi tanpa memandang kas sudah diterima atau dikeluarkan. Single entry dan double entry. Single entry pada awal digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan praktisan. Perubahan dari sistem single entry menjadi double entry yang dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan menggunakan single entry tidak dapat memberikan informasi dan komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang double dan trackable. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dari teori tersebut dapat disimpulkan akuntansi keuangan sektor publik adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor publik menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menjadi laporan keuangan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Untuk penghasilan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal terdapat beberapa kendala, yaitu objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis, penyajian laporan, dan materialitas. Teknik akuntansi keuangan yang mencakup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi sering dengan adanya reformasi sektor publik terjadi pula penggeseran dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi aktual atau actual modification (GASB), bahkan merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan akuntansi kas dan penggantian dengan sistem akuntansi dana. Demikian dari presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.